Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi para periset Indonesia, utamanya pejuang skripsi, adik-adik mahasiswa. Semoga tetap semangat menyelesaikan tugas akhir. Baik, saya akan membagi pengalaman pada adik-adik mahasiswa bagaimana cara menulis skripsi yang baik dan benar. Pertama adalah bagian sampul skripsi ya. Kalau kita lihat di sampul, ini memang sederhana, tapi Anda sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil saja. Misalkan yang paling sering ya, ketetapan logo perguruan tinggi itu kan ada ya ukurannya. Nah ini Anda seenaknya aja ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah biasanya dari perguruan tinggi itu sudah menentukan ukuran seberapa besar logo perguruan tinggi yang diletakkan biasanya di tengah-tengah ya, atau yang di bagian atas. Itu tolong diperhatikan baik-baik. Selain itu ya tentu bagaimana Anda menuliskan judul di atas, kemudian hurufnya berapa, kemudian nama Anda, kemudian nomor induk mahasiswa Anda, kemudian program studi, fakultas, dan perguruan tinggi. Dari satu ini, bagian cover ini, tolong adik-adik jangan salah menulis. Karena ini biasanya awal yang dilihat. Dan ini sangat ketat aturannya. Yang kedua yang sering Anda alami kesalahan, itu adalah penggunaan font. Nah ini yang sering. Karena saya tahu ya, adik-adik mahasiswa mohon maaf ya, kadang sering mengambil copy paste di internet. Padahal saran saya jangan copy paste ya. Jadi sebenarnya kalau memang Anda tertarik dengan tulisan seseorang, jangan lupa untuk menuliskan sumber buku tersebut, sumber tulisan tersebut. Saya kembali kepada font tadi. Nah, karena Anda lupa mengganti font, akhirnya ada bercampur baur ya. Ada font yang Arial misalkan atau Times Roman. Ini sangat tidak bagus ya di dalam penulisan skripsi. Termasuk besaran font. Misalkan kalau kita standar menggunakan font 12 ya. Dari awal sampai akhir ya Anda menggunakan font dengan besaran 12 pt misalkan. Itu yang harus Anda perhatikan. Penulisan yang ketiga yang Anda harus perhatikan adalah kertas dan marginnya. Nah, kalau kertas ini biasanya kita menggunakan kertas A4, tapi ini tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Ada juga yang menggunakan kertas kuarto. Tapi untuk margin ini Anda harus konsisten dari depan sampai belakang ya. Margin itu biasanya misalkan kita menggunakan 4, 3, 3, 3 ya. Itu atau juga ada 4 sebelah kiri, kemudian atas 4, sebelah kanan 3, 3. Ini harus konsisten dari awal hingga akhir. Anda sering kesalahan margin ini karena Anda misalkan insert page atau insert new page. Anda lupa mengganti sehingga ukurannya yang tadinya kembali misalkan 3, 4, 3, 3, 3 itu berubah ke defaultnya. Nah ini Anda harus perhatikan untuk margin dari skripsi yang Anda buat. Berikutnya adalah penulisan alinea dan paragraf. Penulisan alinea dan paragraf itu harus konsisten. Misalkan berapa ketukan masuk ke dalam, misalkan ada yang 7, ada yang 5 ketukan misalkan. Nah itu harus konsisten dari depan dan sampai belakang. Jadi Anda harus perhatikan bahwa ketukan masuk ke dalam dan jumlah paragraf harus konsisten Anda membuat, jangan sampai ada yang salah. Yang perlu Anda ketahui juga adalah penulisan spasi. Nah, jadi kalau spasi Anda harus atur ya, spasi itu misalkan apa? Ada yang terutama di setting Word, kalau biasa Anda gunakan ada settingan yang before after ya. Apakah before after tetap 00 atau before after ada 6 pt atau 6 pt before afternya. Atau memang kita menggunakan 0 dengan 2 spasi ya. Biasanya skripsi itu kan 2 spasi. Kutipan tertentu misalkan kutipan langsung, kutipan tidak langsung itu biasanya ada ketentuan tertentu yang harus Anda
ikuti. Misalkan penulisan tabel, penulisan gambar, misalkan tabel 1, tabel 2, gambar 1, gambar 2, itu harus Anda konsisten dan ikuti aturannya. Biasanya ditulis di atas, kemudian di bawahnya sumber. Tapi ini sekali lagi kembali kepada ketentuan yang ada di kampus masing-masing. Berikutnya adalah penulisan kapital, italic atau normal, ya, tulisan miring atau tulisan tebal gitu, atau bold. Nah, ini harus Anda perhatikan baik-baik. Kapan Anda gunakan huruf besar semua atau capital, kapan Anda menggunakan italic atau miringnya. Biasanya jika Anda menggunakan bahasa asing ditulis dengan miring. Oh ya, ada satu yang sering kita dapati ya, Anda tidak sadar mestinya ketika komputer Anda menggunakan typo. Jadi langsung otomatis. Saya juga merasakan itu sehingga sering secara tidak sadar itu kita menulis dengan salah ya. Misalkan komputer tertulis komputer. Ini Anda harus perhatikan penggunaan typo ini karena komputer biasanya secara otomatis menulis yang sering kita lakukan. Jadi kalau pada saat kita enter misalkan kreatif tertulis C kreatif. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Makanya perlu perhatikan jenis, maksudnya penggunaan huruf miring, tebal, ataupun huruf besar atau huruf kecil. Ini sepele, tapi di dalam tata bahasa pembuatan skripsi ini tidak bisa ditolerir. Penulisan bab ya, misalkan bab 1, bab 2, bab 3, terus penulisan subbab yang misalkan dari bab 1 kemudian ada A, B, C, kemudian A1, A2. Ini tolong Anda perhatikan secara baik ya, secara benar, karena di beberapa perguruan tinggi ada yang menggunakan 3 digit, ada yang menggunakan hanya 2 digit. Itu tergantung dari ketentuan. Tapi konsistensi, jadi sebenarnya deskripsi itu adalah konsistensi dari awal sampai akhir kita membuat. Misalkan Anda membuat fontnya Arial, berarti dari awal sampai akhir itu adalah huruf Arial. Ini atau misalkan dari awal kita menggunakan 2 spasi, berarti sampai akhir itu 2 spasi. Jadi konsistensi dari penulisan dan penggunaan huruf itu sangat diutamakan di dalam pembuatan skripsi. Berikutnya adalah kutipan. Ini harus Anda perhatikan. Gaya selingkung ya, dari masing-masing kampus itu biasanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan kutipan in-note, ada footnote, ada yang end-note. Yang jelas di masing-masing kampus itu ada aturan-aturan dalam menggunakan kutipan. Dari awal sampai akhir, Anda harus mengutip dengan baik dan benar. Berikutnya adalah penulisan dan pemenggalan kata. Nah, ini penting nih. Misalkan penulisan dan pemenggalan kata ini harus disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau lewat KBBI ya. Nah, ini harus Anda juga perhatikan, dia merupakan karya formal ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa yang kata-kata hiasan. Skripsi-skripsi tertentu ya bisa saja, tapi sebagian besar kita harus menggunakan dengan bahasa yang lugas, tegas, dan bermakna tunggal gitu ya. Artinya tidak interpretatif. Makanya penggunaan kata-kata ini harus juga kita perhatikan. Yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka. Kelihatannya sepele ya dalam daftar pustaka ini. Saya sarankan sebenarnya kalau penggunaan daftar pustaka Anda menggunakan aplikasi Mendeley. Saya pikir Anda sudah paham tentang Mendeley. Itu adalah sebuah aplikasi untuk sitasi referensi. Kita akan konsisten dengan penulisan daftar pustaka karena Mendeley akan membuat daftar pustaka secara otomatis. Itulah beberapa penulisan skripsi yang baik dan benar. Adik-adik mahasiswa, tolong ini diperhatikan secara seksama. Memang ini hal yang sepele. Namun biasanya para pembimbing skripsi ada yang spesial melihat hal-hal yang kecil-kecil semacam ini. Dia perhatikan betul-betul ya. Jangankan kesalahan tulis, titik dan koma saja dosen pembimbing itu memperhatikan. Maka
Anda harus cermat. Silahkan luangkan waktu beberapa jam saja hanya untuk memeriksa kesalahan-kesalahan. Semoga ini menjadi perhatian kita dan saya yakin Anda tetap semangat dalam pembuatan skripsi dan jangan lupa selalu berdoa. Semakin sering Anda konsultasi dengan dosen pembimbing, semakin baik. Kita harapkan kesalahan-kesalahan kecil ini dapat dihindari. Demikian pemaparan saya tentang bagaimana menulis skripsi yang baik dan benar. Semoga berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.